sih, karena ternyata pustakawan banyak, nggak cuman istilahnya kalau orang tahu ngapain sih kuliah capek-capek cuma nata-nata buku, padahal enggak. Jadi sadar ya ternyata profesi atau pustakawan itu nggak hanya melulu tentang buku, bahkan kita juga ternyata pustakawan tuh dulu mungkin sebagai peminjam atau maksudnya pembaca lah ya, datang pinjam buku atau baca buku. Nah, sekarang kamu orang dalamnya nih, apa yang paling membedakan? ini agak-agak aib ya. Kalau dulu sebenarnya aku tuh tukang telat balikin buku. Sekarang tuh kalau ngelihat orang balikin buku lama, kenapa sih dia lama? Selamat datang di program Nunggu Sunset bersama gue Astri. Bicara buku memang tidak terlepas dari surga dari penggemarnya, yaitu perpustakaan. Dan perpustakaan tidak akan lancar kalau tidak ada pustakawan. Sudah bersama gue hari ini Kak Tiwi. Halo. Hai Mas Tri. Iya, jadi ini pustakawan kamu ya. Iya nih. Jarang banget loh aku ketemu dengan pustakawan. Iya, masih langka ya. Masih langka ya, karena kan berhubung dengan literasi Indonesia tuh agak kurang gitu kan ya. Padahal banyak sebenarnya. Banyak ya. Cuman mungkin pada belum ngumpet kali. Pada ngumpet gitu. Harus dipaksa nih harus keluar. dipaksa. Nah, kita akan bicara soal kebetulan 7 Juli kemarin itu adalah Hari Pustakawan Nasional, dan kita akan menggali lah ya tentang profesi pustakawan itu sendiri. Tapi sebelum ke sana, aku pengen tahu juga dulu kamu tuh kecilnya gimana sih kok ya mungkin sama seperti dengan anak-anak lainnya, cuman ketertarikan dengan literasi, dengan buku itu mulai kapan? Ketertarikan dengan dunia literasi itu sebenarnya karena kalau boleh dibilang semacam paksaan yang diciptakan oleh orang tua. Karena basic bapak aku tuh guru, ibu rumah tangga. Nah, bapak itu kalau pulang kerja selain bawa oleh-oleh makanan, dia biasanya bawa buku. Buku yang ada di sekolahnya. Nah, itu dia bawa, lalu kita baca bersama, dan beliau juga suka cerita-cerita nih Mbak tentang apa yang mau diajarin di sekolahnya, atau dia kan suka wayang, dia suka cerita tentang wayang atau hal-hal lainnya sih. Jadi kita ngobrolnya itu ya dari cerita, dari buku, ya dari yang dibawa orang tua. Ya, dari bawa bapak dari sekolah lucu ya ke rumah. Dan kebetulan kakak aku juga, kita kan bedanya jauh ya, belasan tahun lah. Dan dia juga kalau ngajak aku tuh ke toko buku gitu. Oke, tapi momen itu orang tua itu mengajarkan atau memang itu membiasakan aja sebetulnya? Membiasakan sih, kan paksaan terus jadi kebiasaan terus jadi kecintaan, jadi sebuah budaya. Iya, jadi ke bawah sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, tadi kamu bilang ya itu berangkat dari masa kecil ya, yang sudah dibentuk oleh orang tua gitu. Terus setelah itu apakah menjalani profesi? Sebelum ke profesi ya, itu ada sekolah pendidikan juga untuk ada sekolah pustakawan itu. Kita ada beberapa universitas yang memang ada jurusan ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, salah satunya dulu tempat aku kuliah. Jadi aku kuliahnya memang basicnya ilmu perpustakaan dan informasi. Itu memang ada ya ternyata ya? Ada banyak kok sekarang jurusan itu. Itu ketertarikan kamu di situ ketidaksengajaan juga atau memang karena kamu memang suka buku, ya udah deh aku kayaknya penasaran deh dengan ini? Kalau dibilang langsung, kayaknya enggak deh. Nah, waktu itu niatnya pas daftar kuliah kan harus 2 ya. Pertama memang karena suka ketemu orang, otomatis pengennya ngambilnya semacam HI atau komunikasi. Waktu itu pilihnya kebetulan komunikasi. Terus bingung nih satu lagi apa, terus keingetan waktu zaman sekolah kan pernah alumni suka datang ke sekolah kan, alumni yang kuliah di mana, ke sekolah, terus kayak aku kuliah di jurusan ini loh, di sini. Terus keingetan ada alumni yang memang kuliah di jurusan ilmu perpustakaan. Terus ya tanpa sadar aja sih, jadi kayaknya menarik ya. Ya udah deh diurak-urak, dipilih, terus pas masuk kayak
wah ternyata belajarnya lebih luas, nggak hanya tentang buku aja. Oh, oke. Nah, ada yang berbeda nggak? Maksudnya dulu kan pada saat itu kan mungkin kamu hanya mengenalnya permukaan ya dari yang alumni itu ya, cerita dari pengalamannya dia, sampai akhirnya kamu udah kecemplung nih sebagai profesi kan berarti? Iya. Ada perbedaan atau dunia pendidikannya tadi lah dengan profesi? Perbedaannya mungkin jadi sadar ya, ternyata profesi atau pustakawan itu nggak hanya melulu tentang buku, tapi kita juga berkaitan dengan semua informasi, bahkan kita juga ternyata pustakawan tuh bisa menjadi jembatan yang membangun masyarakat sekitarnya menjadi lebih berdaya. Sih, karena ternyata pustakawan banyak, nggak cuman istilahnya kalau orang tahu ngapain sih kuliah capek-capek cuma nata-nata buku, padahal enggak. Padahal ternyata pustakawan itu ya banyak ya, dari buku itu banyak yang bisa kita serapkan. Nah, pustakawan juga bukan terbatas dari buku, bukan hanya terbatas dari arsip dokumen, tapi kita mengelola informasi. Nah, informasi-informasi ini yang ternyata bisa loh kita memberdayakan masyarakat ini dari informasi yang pustakawan itu adakan, yang pustakawan itu ciptakan, yang pustakawan itu suguhkan, gitu. Jadi berdampaknya jadi lebih luas, jadi lebih terbuka aja sih. Kalau dibilang pustakawan itu harus suka baca buku, apakah enggak juga kan berarti kan? Karena tadi kamu bilang pustakawan itu enggak hanya bicara dengan buku. Iya, kalau membaca buku yang menjadi habit, mungkin sebaiknya iya, tapi memang nggak semua hobi itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Tapi yang pasti pustakawan itu menurut aku pribadi harus up to date sih dengan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat sekarang ini itu apa, apalagi masyarakat sekitar instansi yang dia bekerja situ ya. Tuh, jadi biar masyarakat tidak ketinggalan ada informasi apa sih nih yang ada di luaran sana, gitu. Bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Oke. Tadi kamu juga bilang kan perpustakaan itu tidak melulu soal buku. Ada nggak fun fact? Ya kita kan taunya tuh kalau perpustakawan gitu kan bukan hanya, tapi perihal meminjam buku, mencatat buku masuk atau keluar gitu kan, keseringan ya yang kita tahu sebagai orang awam. Profesi ini itu apa fun fact-nya nih yang perlu di-share juga ke orang-orang? Ternyata ini kamu harus tahu nih, seru juga ya ternyata. Ternyata kayak pustakawan salah satu, karena aku di perguruan tinggi, salah satu kita tuh bisa, mungkin aku bisa menyebutnya mengambil tanggung jawab banyaknya plagiarisme yang ada di di universitas itu sendiri ya, perguruan itu sendiri ya. Karena awalnya kan memang pustakawan nih yang mengedukasi bahaya plagiarisme itu apa, terus seperti apa batasan-batasannya. Kayak tuh fun fact-nya kayak ternyata ini tugas kita ya. Ketika aku waktu itu terjun di perpustakaan perguruan tinggi, gitu sih. Terus ya kesini-sini di dunia literasi, terus berteman dengan pustakawan-pustakawan umum lainnya. Ternyata ya pustakawan juga, ya aku pikir kalau di kantor, kita harus berinovasi karena kita tuh samping-sampingnya penggunanya adalah mahasiswa. Ternyata ya di luar sana juga, masih banyak nih perpustakaan-perpustakaan daerah yang memang harus lebih inovasi, lebih lebih beragam lah. Tuh. Jadi fun fact-nya harus lebih mengasah kreativitas. Nggak cuma hanya informasi apa yang harus kita sediakan, tapi kita gimana mendeliverinya dengan kreatif, dengan menarik. Kalau yang terakhir plagiarism itu maksudnya lebih kepada buku atau karya tulis ya? Oke. Iya, karena kan mereka nulis karya tulis kan sumbernya pasti dari yang perpustakaan sediakan kan, entah itu jurnal online, tercetak, atau dari buku-buku gitu. Oke. Tapi melakukan ini juga nggak, maksudnya tadi kan juga keluar ya, lebih keluar itu kan ya, nggak hanya terkait dengan buku, tetapi bagaimana bisa menjembatani tadi tuh komunitas mungkin atau pihak-pihak luar
Nah itu berkolaborasi dengan komunitas Iya. pembaca buku juga. Iya, jadi kita sih sebisa mungkin mengajak stakeholder pihak-pihak ketiga lain yang memang bisa berkegiatan di perpustakaan. Tuh, baik itu klub buku atau keterlibatan mahasiswa atau penerbit, tuh yang bisa meningkatkan literasi lah biar pengguna kita tahu nih kalau perpustakaan tuh isinya nggak cuma peminjaman atau pengembalian buku loh, tapi semua orang bisa berkegiatan di perpustakaan. Perpustakaan itu sebagai tempat, sebagai center mereka bisa melakukan banyak hal di mana ide-ide bertemu, budaya bertukar. Seperti. Dan kalaupun mau lebih jauh misalnya butuh buku ini tuh juga bisa ngomong juga ya ke pustakawan. Bisa banget malah kalau itu. Iya, ya? Aku malah suka minta referensi dari para pengguna, baik itu dosen atau mahasiswa. Kita memang ada link usulan buku lah, ataupun mereka bisa menyampaikan via email. Kadang-kadang aku juga suka nanya sih ke mahasiswa, kamu lagi suka buku apa sih? Kira-kira penulisnya siapa sih yang lagi populer atau apa? Gitu. Karena kan aku merasa beda umurnya juga jauh ya, ketertarikannya juga pasti berbeda. Aku harus memaksakan diri untuk up to date lah. Ya caranya salah satunya dengan tanya ke mereka, update lah dari si penggunanya sendiri. Biasanya penggunanya itu mereka tertarik lebih kepada kebutuhan akademis atau memang di luar itu? Waktu itu tergantung, Mbak. Kalau lagi musimnya emang butuh buat penelitian, biasanya akademis banyak, apalagi dosen ya, list bukunya banyak tuh untuk kuliah mereka. Kalau mahasiswa biasanya, Mbak bisa adain buku ini nggak? Soalnya aku pengen gitu. Terus kayak, Mbak beli buku ini dong, soalnya aku lihat harganya mahal nih, tapi aku pengen baca gitu. Padahal tuh novel, tapi sebenarnya kita udah punya, terus kayak itu terjemahan bahasa dia pengen baca yang bahasa Inggris. Ya tuh kayak, oh iya aku soalnya sekalian pengen belajar bahasanya, pengen tahu nih gaya bahasa kalau versi aslinya tuh seperti apa, yang semacam itu sih. Seru ya, jadi maksudnya ada kayak bonding juga kan antara pustakawan ini dengan si pembacanya iya tadi. Iya dong, kita harus ada keterikatan sama pengguna kita biar mereka terasa terlibat, terasa memiliki, terasa diajak. Jadi kalau mereka merasa dekat dengan kita kan penggunaannya akan maksimal. Dan tadi misalnya request lah ya, aku pengen buku ini. Ini juga nanti termasuk dengan buku yang akan diadakan, maksudnya pengadaan tadi ya? Oh, memungkinkan ya artinya ya? Memungkinkan banget, atau kadang-kadang kita kalau aku di kantor ya mau ngadain event, ya kadang aku tanya juga sih, buku penulis siapa nih yang kira-kira mau kita bedah bukunya, atau kira-kira mau siapa ya, bedah buku apa ya, atau pelatih, sekedar kamu mau pelatihan penulisan atau apa dari siapa nih, yang semacam itu sih. Karena kan memang perpustakaan berkaitan dengan literasi kan, gitu. Sepanjang kamu, ya kan kamu juga udah ibaratnya orang dalam lah ya, yang berkecimpung di perpustakaan gitu. Apa hal yang paling berbeda? Dulu mungkin sebagai peminjam atau maksudnya pembaca lah ya, datang pinjam buku atau baca buku. Nah, sekarang kamu orang dalamnya nih, apa yang paling membedakan? Ini agak-agak aib ya. Karena dulu sebenarnya aku tuh tukang telat balikin buku. Tapi justru itu yang karena kemarin ada berita baru dibalikin setelah. Iya, kadang lupa, kadang kayak aduh masih pengen baca. Kalau aku balikin nanti akan belum tentu bisa langsung pinjem karena ada proses di data dulu, terus dibalikin ke rak, terus belum tentu pas udah di rak aku ada di situ. Sekarang tuh kalau ngelihat orang balikin buku lama, kenapa sih dia lama? Iya. Gitu. Tapi kayak gitu kita ada dendanya nggak sih? Ada ya, tetap ya, untuk supaya bikin disiplin. Nah, tadi dirimu juga tadi udah sounding ya soal teknologi harus up to date. Selain dari pengetahuan kepada si pustakawannya ini, harus up to date juga mengikuti teknologi. Nah, sejauh mana nih si perpustakaan ini udah melibatkan teknologi itu? Perpustakaan melibatkan teknologi dalam arti kata kita harus bersahabat dengan teknologi sih. Jadi kalau ada teknologi yang terbaru, misalkan kayak anak sekarang kan lebih suka dia membaca e-book.
kan. Nah, kita yang mengadakan lebih banyak buku-buku elektronik dibandingkan buku tercetak. Atau kalau mau baca di tempat pun apa sih pakai yang flipbook lah segala rupa, nah semacam itu. Oh ada ya? Ada, atau peminjaman via mobile, hal-hal yang seperti itu yang memang masyarakat sekarang itu familiar dan udah menjadi umum ya Mbak Sri ya. Gitu sih. Berarti ya itu gaya aja sebetulnya, tapi tetap sama aja kan ya? Iya, intinya sama sih, iya. Atau kalau untuk penelitian ya sekarang AI lah ya. Nah, kita juga mulai merambah menggunakan AI untuk bidang penelitian semacam itu. Lebih ke pemanfaatan sih. Jadi kita juga gimana sih teknologi ini tetap menunjang dan tetap ada di ranah akademis yang memang baik dan benar ya, tidak disalahgunakan. Tapi sejauh ini penggunanya udah terliterasi dengan baik atau masih kagok? Yang rata-rata gimana penggunanya? Penggunanya sih tergantung umur sih sebenarnya ya. Masih ada gap itu tadi ya? Iya, kalau anak-anak yang muda yang Gen Z cepet banget. Tapi kan kalau di perguruan tinggi range umurnya panjang ya, lebar ya, jadi nggak bisa disamain juga. Tapi kami sebagai pustakawan, apalagi di kantor aku sendiri pun, kita giat sih memperkenalkan, mengedukasi bahwa AI ini atau teknologi ini bisa digunakan ini, tapi batasannya gini, tetap ingat ranah-ranah atau rules-rules yang seperti ini, norma-norma, etika-etika seperti ini, gitu sih. Nah, kalau misalnya tadi si penggunanya ini usianya mungkin katakanlah senior gitu, masih dibantu? Masih ya, tetap maksudnya tergantung masih ada pendampingan juga bagi yang usianya ini ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kamu tadi kan dirimu kan emang karena perpustakaan di perguruan tinggi gitu. Tapi kalau misalnya melihat atau ke perpustakaan lainnya gitu, daerah atau mungkin swasta sekalipun, itu kamu melihatnya gimana? Kalau di Jawa, oke nggak atau gimana? Di Tabek sih menurut aku udah oke ya. Tapi kalau untuk di luar daerah ada yang sudah oke, ada yang belum. Tuh. Tapi aku juga melihat walaupun belum oke, tapi aku melihat untuk beberapa daerah sudah ada nih komunitas-komunitas atau pribadi-pribadi lain yang secara berdaya mandiri membangun perpustakaan sendiri Mbak, untuk memberdayakan masyarakatnya agar literasi di daerahnya itu meningkat. Jadi mereka urun daya sesama komunitas ataupun pribadi untuk menciptakan ya itu tadi budaya-budaya literasi di tempat mereka agar naik, agar di lingkungan mereka lebih teredukasi dengan hal-hal yang terbarukan, dengan informasi-informasi yang update, ataupun tentang pemberdayaan ekonomi ataupun mental health ya. Oke, jadi nah kalau misalnya tadi dikatakan kan sekarang kan buku tuh mungkin rata-rata orang ada yang ya e-book ya anak sekarang ya. Kalau orang dulu masih megang buku gitu lah ya. Itu dirimu setuju nggak misalnya katakanlah literasi agak kurang nih di Indonesia? Atau gimana? Melihat tadi kan kamu bilang komunitas juga udah mulai menjamur kok, anak-anak pada suka e-book, atau masih setuju nggak dengan kata-kata literasi masih kurang? Aku agak susah nih menjawab kalau dibilang literasi itu kurang, karena kalau kita lihat di bazar buku aja yang jumlah orang yang beli buku itu banyak banget ya. Tapi kita kan nggak tahu ya dia akan baca buku, dibeli doang atau dibaca. Mungkin lebih ke penggunaan informasinya, apakah mereka sudah paham atau enggak, penggunaan informasinya sudah baik atau belum, bisa memanfaatkan dengan baik atau enggak sih. Tuh, tapi kalau memang kalau masalah jam membacanya masih kurang, mungkin iya karena tadi gadget atau apapun itu. Tapi aku sih optimis Indonesia itu bisa bertumbuh literasinya, karena ya tadi sudah banyak komunitas ataupun pribadi-pribadi yang saling bahu-membahu lah meningkatkan literasi di masyarakatnya. Dan mungkin rendah karena akses yang ada di Indonesia kan tidak merata ya Mbak ya. Apalagi yang di teman-teman di luar Pulau Jawa itu agak susah. Bahkan di Jawa sendiri pun belum semuanya merata kan.
gitu sih. Oke. Nah, kalau dirimu sendiri saat ini baca buku apa saat ini? Aku lagi baca buku beberapa sih, tapi ada satu buku yang aku suka baca kalau lagi galau. Yang sering kamu ulang-ulang ya? Iya, betul banget. Itu tuh kalau baca buku berulang-ulang tuh apa sensasi yang didapat? Lebih ngingetin aja sih, karena merasa relate aja dengan kata-kata yang ada di buku. Tuh, jadi kayak, oh iya ini ya. Dan kebetulan ini salah satu pengarang yang menemani aku waktu galau-galaunya remaja, ya quarter krisis gitu ya kalau anak sekarang. Pas zaman sekolah, ya remaja-remaja kuliah gitu. Nah, dia salah satu penulis yang nemenin aku lah, itu yang bukunya memang beberapa buku suka aku ulang-ulang baca. Nah, apa bukunya itu? Bukunya aku suka banget baca buku Alkemis dan beberapa buku Paulo Coelho lainnya. Salah satunya Alkemis, itu nemenin aku banget pas aku kayak remaja, ngapain lagi ya, terus kayak hidup ini sungguh membosankan sekali, kayak pengen apa, terus kayak siapa diri aku, kan anak suka begitu ya. Nah kalau zaman aku remaja kan buku pengembangan dirinya belum sebanyak sekarang. Nah Paulo Coelho ini bukunya menurut aku relate dan bisa menjadi teman aku lah berproses gitu kan. Buku Alkemis di mana si penulis apa sih tokoh utamanya mencari harta karun yang ternyata harta karun berharganya adalah yang lebih berharga dari sebuah materi adalah ya proses perjalanan itu sendiri kan. Terus kayak wah iya ya, kayak wah ini udah terang ya, jadi pencerahan ya kehidupan ya. Nah sekarang kalau baca buku tuh dihabiskan satu buku itu berapa lama? Lama sih. Lama ya tetap ya? Lama karena tergantung buku apa juga kan ya? Iya, karena aku bukan orang yang pengen ngebut baca bukunya. Jadi ada proses menikmatinya apalagi juga. kalau penulisnya aku suka. Jadi kayak harus dihayati. Malah kadang kalau ada part yang bagus, aku suka ngulang lagi dari awal. Baca lagi dari awal kayak oh ini, oh iya gini gitu. Jadi aku lama bacanya di situ. Mungkin bagi tips juga mungkin buat teman-teman yang apa ya, tidak ada waktu ya, katakan suka begitu kan ya, kalau misalnya orang nggak ada waktu nih atau mungkin dibeli tapi nggak tahu dibacanya kapan masih bagus gitu. Kadang-kadang udah kuningnya tanpa belum dibaca. Itu ada tips nggak sih dari dirimu? Tipsnya sebenarnya meluangkan waktu sih. Jadi kita harus memaksa diri kita. Kalau nyari waktu luang mah nggak ada Mas. Waktu luang tuh bohong, kita punya waktu luang. Ada aja kan, mau makan aja. Ntar deh kayak kerjaan belum selesai, mau kerja kayaknya tadi beli es teh dulu enak deh sambil kerja, pasti ada aja. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk meluangkan waktu baca buku. Kalau aku sih sebelum aku tidur biasanya, aku tidur aku pasti baca sesuatu, entah itu buku, artikel atau komik. Aku pasti baca, ya ntar lama-lama ketiduran. Itu sih habit yang aku bangun dari zaman sekolah ya, dari kuliah sih. Jadi biar relax dulu, karena buku jadi salah satu pelarian aku buat relax, menghilang dari kenyataan realita hidup ini. So mulai dari yang baca yang kita suka gitu ya. Iya betul banget. Nyaman juga bacanya. Ya baca yang kita suka, nggak harus sosokan baca berat dulu nih, atau penulis ini biar dikata pintar atau apa. Tapi ya kita mau baca yang ringan, mau baca komik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dari kita biasa membaca kan lama-lama kita penasaran tuh, makin haus kan, pengen baca yang lain. Oke, nah tadi kan itu kan soal membaca ya. Kemudian kamu tadi bilang bahwa ya ada komunitas-komunitas yang membantu tadi ya supaya literasi itu bertumbuh, termasuk sama yang kamu lakukan kan di IOD. Itu sejak kapan? Aku IOD semenjak kuliah, sebenarnya tahun, kalau disebut ketahuan umur. Kuliah sekitar 2009-2010, diajak sama senior aku, kebetulan salah satunya founder dari komunitas aku Ayo Dongeng Indonesia, salah satu foundernya itu Kak Ayo.
aku diajak dia dan foundernya ada lagi Kak Astrid, Kak Aci, nah itu terus ada Kak Nina. Nah ini beberapa senior aku, dan memang kita di jurusan itu biasa kan mahasiswa ada kegiatan-kegiatan, kita ada yang namanya kegiatan mengelola taman baca, jadi kita ngurus taman baca tiap weekend. Di sana itu kita berbagi cerita, terus crafting, ataupun kita mengulas buku, hal semacam itu. Terus ya lama-lama diajak, terus Kak Aryo dan lainnya bikin Ayo Dongeng Indonesia itu, ya udah aku jadi ikutan deh sampai sekarang. Oke, jadi udah berapa tahun sekarang? Berarti udah 12 ya? Oke, tahun ini ya 12 Iya, ya? 12. Nah, itu apa kegiatannya hanya mendongengkan ke anak-anak saja atau sebenarnya luas cakupannya? Luas banget sih Ayo Dongeng Indonesia itu. Jadi kita tuh bukan perkumpulan para pendongeng ya, tapi semua orang yang suka cerita. Jadi nggak harus pendongeng, jadi nggak harus, aku harus bisa dongeng dulu baru bisa join Ayodi, enggak. Jadi semua orang yang suka dengan dunia cerita silakan bergabung. Di situ kita sasarannya nggak hanya anak-anak, tapi juga kita ada pendongeng, dongeng khusus remaja dewasa, ada penuturan tradisional juga ada, terus kita juga ada yang ngedongengnya juga anak-anak juga ada yang dongengnya dalam bahasa Inggris, tuh. Jadi beragam ya, nggak hanya anak-anak ya ternyata ya. Iya dong. Dan kemarin juga eventnya sempat di ini ya, bersama lansia ya. Iya, kemarin pas bulan puasa kita ada Ayodi berbagi. Nah, di sana kita berbagi cerita, berbagi dongeng, selain berbagi donasi ya, bersama Oma Opa. Oma Opa, itu seru banget sih kayaknya. Ih, gemes banget. Nah, maksudku ini kan dongeng itu kan sebagai salah satu cara lah ya, cara menyampaikan cerita tadi, storytelling ya kan ya. Dan menurut pendapat kamu, apakah dengan mendongeng itu salah satu faktor apa ya, maksudnya penyampaian yang seru, kayak yang perlu diutamakan nih untuk menyampaikan informasi gitu? Ini penting dan termasuk pendidikan. Dongeng itu pada dasarnya kan dia seni komunikasi ya, salah satu cara berkomunikasi ya. Ada yang mendongengkan, ada yang mendengarkan. Nah, itu menurut aku pribadi dan menurut aku juga sudah terbukti itu menjadi salah satu cara yang efisien, efektif buat kita membagikan hal-hal baik. Karena dongeng itu kalau kata Pak Raden nih, Pak Suyadi, dongeng itu mengajarkan tanpa menggurui. Jadi dia hiburan, tapi ada yang kita ajarkan, ada yang kita bagikan, ada yang kita berikan. Tuh, baik itu hal-hal yang tentang kebiasaan ataupun kita mau berbagi apa ya, larangan-larangan lah ya gitu. Apalagi kalau kayak anak kecil kan jangan buang sampah sembarangan. Nah kan kadang orang anak-anak apalagi ya makin dilarang, kadang-kadang makin coba. Iya betul. Tapi kadang kalau ngelarang pun kita suka lupa kan kenapanya nggak boleh. Nah kita bisa membagikan hal itu lewat cerita, tapi dengan cara yang menyenangkan, tapi tanpa menggurui gitu. Kalau kita udah dilarang, kita kan kadang udah malas ya, udah bete duluan kan. Kenapa sih dilarang-larang? Tapi dengan cerita, dengan pembawaan penyampaian yang enak, nah orang yang dengerin kan juga akan menerimanya dengan baik. Ada pengalaman nggak dari, ya selama ini kan pasti banyak lah ya dengan apalagi ketemu anak-anak gitu, sampai mereka tuh juga nagih gitu loh ibaratnya dengan kegiatan storytelling atau pendongeng ini? Sebenarnya aku yang ketagihan. Aku ketagihan. Jadi banyak ya Mbak stok buku anak-anaknya ya? Iya. Ketagihannya dari mereka. Mereka senang sih, tapi senang. Dan kalau di Ayodi sendiri sudah ada beberapa yang jadi penonton tetap. Jadi mereka suka janjian datang buat nontonin Ayodi. Dan senang sih setelah habis kegiatan tuh banyak orang tua yang menyampaikan rasa terima kasih. Dok, kan acaranya menyenangkan ya, atau hanya ternyata bisa ya Kak menyampaikan kepada anak seperti ini ya, nggak harus begini ya, yang kayak gitu sih. Dan aku sendiri pun sebagai penggiatnya ketagihan, seneng banget Kak kita nyampein energi positif, terus mereka tuh
yang dengerin tuh menikmati. Jadi kayak kita ke-charge juga energinya. Iya, anak-anak kan juga semangat gitu kan bawaannya. Jadi Kita kayak juga jadi hati jadi hangat gitu. hati lebih hangat gitu ya. Enak ya ketemu anak-anak gitu ya. Oke. Tapi yang ketemu dewasa juga menyenangkan ya. Mereka juga gitu juga nggak sih? Sama-sama, Sama ya, excited excited juga gitu ya? sama. Dan mereka ada yang malah menjadikan ajang dongeng ini sebagai pelampiasan emosi, rasa stresnya sih. Gitu. Jadi mereka tuangkan lewat cerita. Dan ceritanya juga disesuaikan ya kalau orang dewasa ya? Iya. Oke. Nah mungkin ini juga sekaligus menutup ya, apa nih untuk tips buat anak-anak atau mungkin teman-teman lah semua untuk mulai mencintai literasi itu harus seperti apa? Mencintai literasi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar kita itu juga merupakan salah satunya tanggung jawab kita juga, apalagi anak-anak di luar sana. Pertumbuhan proses anak-anak sampai diri kita sekarang ini kan panjang ya. Diri kita sekarang adalah proses dari diri kita kecil. Nah, di dalam proses itu anak-anak perkembangan ini bukan hanya keluarganya saja yang bertanggung jawab, tapi menurut aku pribadi orang dewasa di sekitarnya juga bertanggung jawab kepada perkembangan si anak tersebut. Anak tersebut terbentuknya seperti apa, itulah menjadi salah satu kita mengambil andil, dan orang-orang di sekitar kita seperti apa, itulah yang kita ambil andil. Dengan kita sadar literasi itu sangat penting, kita akan tahu bahwa dari literasi ternyata banyak yang bisa kita bangun. Apalagi sekarang banyak teman-teman yang mental issue, dan banyak teman-teman yang ternyata tidak seberuntung kita, atau mereka ternyata lebih di atas kita. Gitu. Jadi dari literasi kita bisa memberdayakan diri kita bisa ikut ambil andil di dalam masyarakat, perkembangan masyarakat, karena dari literasi itu sendiri, mau peran kita sekecil apapun, yuk kita ngambil peran, karena siapa tahu peran kita itu bisa bermakna buat orang lain, walaupun mungkin bagi diri kita mungkin nggak kepikiran, atau bagi diri kita mungkin hal itu kecil banget, remeh banget, tapi mungkin apa yang kita lakukan itu bisa malah menjadi efek dominonya malah lebih besar. Efek gandanya banyak gitu ya. Mungkin ya sama juga yang terjadi sama kamu kan, kamu juga ketidaksengajaan tadi ya yang diciptakan oleh ayah ya pada saat pulang kerja bawa buku. Siapa sangka sekarang menjadi pustakawan dan juga jadi ketua komunitas mendongeng di Indonesia yang udah 12 tahun gitu lamanya. Senang banget hari ini bisa bertemu dengan dirimu. Thank you, semoga makin banyak nih kayak Kak Tiwi juga. Kan sebutnya kakak ya? Kalau di dongeng kakak ya semuanya. Semuanya kita panggil kakak. Mau umur berapapun kakak. Panggilnya kakak ya. Banyak juga nih kayak orang seperti Kak Tiwi yang bisa menginspirasi dan juga penambah peningkat literasi di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi perbincangan bersama Kak Tiwi. Terima kasih bagi kalian yang suka dengan konten ini, bisa langsung disebarkan juga. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.